Awalnya seorang pria Kristen bertanya kepada Ustadz Yusuf tentang ajaran bersunat, apakah perintah bersunat itu ada dalam Al-Quran? Kemudian Ustadz Yusuf menjawab dengan dalil yang sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim, bahwa bersunat adalah mengikuti milah Ibrahim. Sesuai perintah di dalam Al-Quran, semoga kita dapat mengambil hikmah dan belajar dari tayangan sebuah diskusi lintas agama. Namanya sehat-sehat terus, Bang. Cuma ya kan ada riwayat yang kurang bagus dari jantung. Oh gitu. Iyalah. Semoga Ustadz sehat ya. Di sini boleh saya satu aja bertanya, Tad? Apa Boleh tuh? Iya. Ya. Ustadz sunat ya? Oh, sunat jelas. Oh sunat. Ustadz berarti mengikuti Isa Al-Masih ya? Sunat Kalau di Al-Quran, sunat kami itu tidak mengikuti adat Yahudi, tapi milah Abraham rujukannya. itu ada di Al-Quran. Ada. Quran surah An-Nahl ayat 123. Oh, itu agama Ibrahim ya? Agama Ibrahim itu apa, Ustadz? Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan kami wahyukan kepada engkau Muhammad agar mengikuti anittabi' millata Ibrahim, mengikuti milah Ibrahim. Satu, Iyalah, salat, agama kurban. Ibrahim di situ apa, Tad, pada saat itu? Disebutnya agama Hanif. Oh, bukan Islam ya? Hanif ya? Penyebutan Islam itu setelah ada Ali Imran 19. Oh ya, Hanif ya. Oke, itu tadi mengikuti milah Ibrahim. Sementara Nabi Muhammad di sana tidak ada bersunat, ada di Al-Quran, Tad, ya? Kalau boleh tahu. Kalaunya Anda mencari Nabi Muhammad di Al-Quran itu salah. Karena setahu saya panduan Islam kan Al-Quran, Tad. Wajar saya bertanya tentang akidah Islam di Al-Quran gitu loh. Iya. Kalaunya Anda mencari Nabi Muhammad itu bersunat di Al-Quran, ya jelas nggak ada. Nggak ada kalau di Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu kitab hukum. Tapi kalau Anda bertanya Nabi Muhammad adakah ya dalilnya dari hadis dia bersunat? Karena Nabi Muhammad itu hadis, cerita Nabi Muhammad. Hadis. Oh. Sebentar, Tad. Gitu. Yang diikuti Muslim ini Al-Quran kah apa hadis? Gitu loh. Dua-duanya, Al-Quran dan hadis. Oh gitu. Oh iya. Berarti intinya di Al-Quran tidak ada Muhammad bersunat, Tad, ya? Di hadis baru ada. Oh, di hadis baru ada. Oh, gitu. Ya, karena kalau kita cari ya di Al-Quran Abraham bersunat adakah? Nggak ada juga. Apakah Yesus atau Nabi Isa bersunat di Al-Quran? Nggak ada juga, sama gitu. Oh gitu. Sama-sama ada di hadis ya? Iya, semua nggak ada dijelaskan karena Al-Quran itu firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatur syariat gimana? Ada cara mengatur syariatnya. Ya. Jadi saya kayak gitu. Ya. Karena jadi kalau Anda bertanya tentang Nabi Muhammad di Al-Quran, udah lepas berarti. Salah tanya Anda. Kalau tentang Nabi Muhammad di hadis, nah baru. Betul. Jadi begini, Ustaz, kalau di iman kami Kristen ini kan 10 titah Tuhan itu memang ada di Alkitab, tidak ada di buku yang lain. Jadi sumber kami ini di Alkitab itu. Di luar Alkitab kami tidak percaya. 10 perintah Tuhan, 10 hukum Taurat itu ada di Al-Quran. Nah itu ya keimanan nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi saya cuma menceritakan keimanan saya. Karena di Kristen ini, Tad, jujur aja, kita tidak ada percaya yang buku-buku di luar Alkitab. Jadi buku-buku yang di luar Alkitab, contoh kayak Injil Barnabas, itu udah sesat sangat jauh. Itu terlepas dari LAI, misalnya ada penggunaan kata tadi yang umat teman-teman Islam tidak senang, contoh Allah jadi Allah gitu ya. Itu terlepas itulah, maksud saya sumber kami itu memang dari benar-benar dari Alkitab. Di luar itu kami tidak percaya, kan? Nah, tapi ada nggak verifikasinya dari Yesus? Sekarang begini, Tad, saya tanya ya,
siapa dan di mana sumbernya. Kayak Ustadz kan udah pinter nih, saya anggap pinter nih tentang Kristen nih. Pernah nggak Ustadz melihat orang yang hidup sejaman di Yesus? Bukunya aja satu aja. Hidup sejaman dengan Yesus? Iya. Nggak ada. Nah, itu Ustadz. Maksud saya begitu. Jadi yang saya maksud tadi, mungkin Ustadz udah ngerti lah maksud saya. Nah, itu. Jadi tidak ada yang bisa mematahkan keimanan kami kepada Alkitab tadi. Di luar itu memang kami tidak percaya. Lah, apalagi kan Injil Barnabas. Kan kodeks tertua aja kan yang paling tua itu abad keempat toh. Ya. Ya memang nggak ada yang sejaman dengan Yesus. Makanya bisa nggak diverifikasi kitab Anda itu gitu? Adakah verifikasinya dari Yesus bahwa itu benar? Jadi kami ini begini Ustadz. Jadi Alkitab itu yang nulisnya itu bukan Yesus langsung. Yesus turun ke dunia ini sebagai guru dan sebagai Tuhan. Layaknya seorang guru mencontohkan bagaimana cara berdoa, bagaimana cara kita menyembah Tuhan, bagaimana ya layaknya seorang guru gitu. Makanya disebut dia guru adalah guru dan Tuhan gitu loh. Bang. Nah, terlepas konteks teman-teman Muslim, sebentar tak. Terlepas konteksnya teman-teman Muslim bilang Yesus Tuhanlah, manusialah, terserah, nggak apa-apa. Yang jelas dia adalah guru dan Tuhan. Seorang guru mengajari murid-muridnya dan murid-muridnya membukukan. Itulah kumpulan Alkitab beserta para rasulnya. Itu loh. Jadi kalau Anda bilang di mana Yesus memverifikasi Alkitab tentang Yesus, itu udah sangat jauh. Guru tidak pernah membuat buku pada saat itu. Murid-muridnya apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia jalankan dia tulis. Bukan serta-merta, mohon maaf, bukan dari langit gedebuk jatuh begitu, tidak. Beda berarti dengan Qurannya. Kalau Quran diverifikasi Nabi Muhammad. Ya. Gitu. Kalau Quran tuh diverifikasi Nabi Muhammad ketika wahyu turun, dipanggil Zaid, ditulis oleh Zaid, diperdengarkan lagi oleh Zaid kepada Nabi. Lalu kalaunya betul bisa disebar gitu. Ada verifikasi langsung dari Nabi Muhammad. Beda berarti. Ada, cari aja Anda cara penurunan wahyu Sirah Nabawiyah. Secara ringkas seperti itu, Bang. Jadi kalau cerita Anda seperti ini ya Bang ya, kalau Anda seperti itu, kalaunya di dalam keilmuan kami, ilmu sanad itu namanya hadis palsu. Hadis yang tidak boleh dipakai. Karena apa? Backgroundnya tidak diketahui dan tidak ada verifikasi langsung. Oh gitu. Iya, ada ilmu hadisnya, makanya ketat itu hadis. Hadis itu ketat. Kalaunya Bible diletakkan di hadis pasti jadi maudhu semua. Karena background nggak ada, rawinya siapa, dari siapa ke siapa, nggak ada kayak gitu. Tapi gini Tad, boleh agak bercanda sedikit ya, bukan terlalu serius lah. Iya, karena kita mengakui semua seluruh dunia Kristen ini ya abad pertama. Boleh dikatakan kami sertifikat induk. Kalian timbul di abad ke-7. Entah terserah bilang itu umat SKT apa gimana ya terserah. Karena kami jelas PD, kami sertifikat induk. Gitu loh. Kalaupun ada klaim sana SKT, ya biasa lah. Sertifikat itu selalu diuji dan digugat biasa itu, nggak apa-apa. Gini Bang, gitu. Anda bukan yang pertama. Kalau yang pertama yang benar, maka hari ini yang benar adalah Hindu. Karena Hindu yang pertama. Jadi kebenaran itu tidak ditolak ukur berapa lamanya agama tersebut. Kalau yang paling lama adalah yang benar, berarti Hindu yang benar. Anda dengan Yahudi aja duluan Yahudi gitu. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Itu kan klaimnya. Kan? Karena yang jelas. Artinya kan apa? Yang mana lebih dulu nongol menjadi tolak ukur kebenaran itu salah. Gak bisa. Oh, berarti kalau sertifikat induk salah ketimbang SKT gitu. Beda salah analoginya berarti. Salah analoginya. Iya. Nggak apa-apa lah. Karena kenapa? Coba. Anda lihat agama Anda dengan Yahudi duluan mana?
duluan Yahudi kan. Ya setidaknya kebenaran ada di kami, Tat. Sedikit kebenaran di kami, mendekati gitu loh, daripada abad ke-7 gitu. Sorry, Ah, Tat. kayak gini ya, kita lihat aja secara penyebutan Kristen betul lebih dulu ada di abad pertama secara penyebutan Kristen dari Antioquia, tapi secara eksistensi Islam lebih dulu ada daripada Kristen. Kristen itu terakhir. Oh, iya, Tat. Yang jelas sejarah dunia mencatat kami abad ke-1, kalian abad ke-7. Iya. Kami umat sertifikat induk, ya yang lain ya terserah ya, gimana ya. Jadi gini ya, kan Nabi Adam tuh dia bertobat, ya dia berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Maka berserah diri kepada Tuhan semesta alam disebut seorang muslim. Bahasa Arabnya muslim, agamanya adalah Islam. Oh. Makanya saya bilang secara eksistensi ya, Iya. Islam itu lebih duluan ada. Manusia pertama sudah melakukannya. Gitu. Ya. Asik sebenarnya ngobrol sama Ustadz ini, tapi saya sempat jujur, Tat, saya sempat gimana ya, agak sedih melihat Ustadz yang diimpus itu, Tat. Makanya saya komen kemarin, cepat sembuh Ustadz. Kalau misalnya tidak ada jawaban lagi, baca doa, sebut nama Yesus, saya bilang. Ya. Tuh ada yang komen bang, ada Gimana? sertifikat itu muncul terakhir SKT daripada SKT katanya. Nggak apa-apa Ustaz. Iya, pengesahan sertifikat itu terakhir ya, memang betul ya, muncul terakhir gitu. Makanya disertifikati Islam ini oleh Tuhan semesta alam. Apa sertifikatnya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah kucukupkan nikmatku untukmu serta telah kuridoi Islam sebagai agamamu. Itu sertifikatnya. Oke lah Ustadz, saya senang sudah bisa masuk. Ustadz sehat terus. Jangan pernah makan kecap-kecap, tempe-tempe jangan, Tat. Oh, karena itu makasih ya Bang ya. Ya. Oke, Makasih, Tat. thank you. Ya.